Shalom, sahabat Kristus, sahabat yang sangat dikasihi dan sangat berharga di hadapan Kristus. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita mengerti dan kita paham sekali bahwa kita manusia diciptakan lebih daripada segala ciptaan yang lainnya. Kita diciptakan lebih berakal budi, lebih berhikmat, lebih berpengertian, lebih bijak, lebih bijaksana dari semua ciptaan yang lain. Bahkan kita lebih daripada semua binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu semua untuk kita kuasai. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kelompok atau sekawanan binatang kecil yang sangat kita remehkan, sangat kita hina, bahkan kita lecehkan, kita buat mainan atau kita usir begitu saja. Hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya bagi kita. Dengan tema kita belajar bersama-sama hari ini, kita belajar dengan tema bijak seperti semut. Anda sudah paham pasti di sini ya. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari sikap kebijakan semut. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Firman Tuhan mengakui bahwa semut lebih bijak daripada kita. Semut mempunyai kebijakan atau kebijaksanaan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan manusia. Sehingga dikatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut, perhatikanlah dan menjadilah bijak seperti semut. Kemudian ayat 7 dan 8, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita belajar bersama-sama, kita soroti dulu satu kata, pemalas. Apa yang dimaksud pemalas? Siapa itu pemalas? Pemalas adalah orang-orang yang terus menunda untuk memulai apa yang harus dilakukan. Itu pemalas, selalu melakukan nanti saja, masih ada waktu besok saja, masih kurang sekian hari, dan tidak segera memulainya. Selalu menunda. Pemalas adalah orang-orang yang tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Bisa memulai, dan mereka berkata capek, lelah, sehingga tidak mau menyelesaikannya. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau menyelesaikannya. Itu adalah pemalas. Kemudian pemalas selalu mengikuti jalan yang paling kurang mendatangkan kesulitan. Pemalas tidak mau ambil risiko, tidak mau ada tantangan terlalu besar. Apa yang dilakukan kadang tidak selesai karena dia lebih enak istirahat. Dan pemalas tidak mengerti mempersiapkan hari yang akan datang. Pemalas tidak mengerti mempersiapkan hari yang tidak terduga. Pemalas tidak mau mempersiapkan hari depannya, baik diri sendiri apapun keluarganya. Kita belajar ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari semut yang kecil, yang hina itu, yang kadang-kadang hanya sekali tiup binatang itu sudah terbang dan mati. Kalau kita digigit semut, kita hanya tiup, selesai, pergi dia, dan kita tidak terganggu lagi. Tapi 4 hal kita bisa pelajari dari semut. Yang pertama, semut tahu di mana ada berkat. Setiap kali ada berkat, setiap kali ada makanan, pasti semut datang ke sana. Dia sangat punya tafsir yang sangat tepat. Tafsirnya semut sangat tepat. Di mana ada berkat yang menguntungkan bagi dia, di mana ada pekerjaan yang hasilnya banyak bagi mereka, mereka akan datang. Kita belajar di sini, tahu di mana ada berkat. Kita perlu belajar punya tafsir seperti semut. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, pasti diberi tafsir yang tepat. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan, yang itu membawa keuntungan bagi kita lebih besar lagi. Itu yang pertama yang kita harus pelajari dari semut. Ngerti di mana ada berkat yang besar, yang cukup, bahkan lebih cukup daripada kehidupan kita. Yang kedua, semut bekerja keras. Anda pernah lihat semut tiduran, kongko-kongko? Tidak. Pelan-pelan jalannya, semut selalu berjalan dengan cepat, setengah berlari atau bahkan berlari. Itu membuktikan bahwa mereka suka bekerja keras. Siang malam mereka bekerja keras. Saya tidak pernah menemukan
sekawanan semut yang sedang diam, mereka semua tertidur, berbaring tiduran. Selalu bekerja, makan, bekerja, makan, bekerja. Kita bisa belajar dari semut. Bekerja keras, mengerti apa yang harus dilakukan dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, semut bisa bekerja bersama. Tadi di ayat 7 dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada yang harus mengontrolnya, mereka bisa bekerja dengan baik. Kalau kita melihat ada satu nasi, misalnya satu nasi terjatuh, semut datang, satu ekor semut mau mencoba mengangkatnya, tidak ada kekuatan. Semut-semut yang lain datang menolong mengangkatnya sampai ke tempat yang punya. Ada kerjasama yang baik. Itu yang kita perlu pelajari. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak bisa bekerja sama. Dengan pasangan kita tidak bisa kerja sama. Dengan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita sulit bekerja sama. Merasa itu hasil sendiri. Merasa itu pekerjaanmu, bukan pekerjaanku. Merasa itu hasilku, bukan hasilmu. Tidak bisa bekerja sama yang baik. Kita belajar dari semut hari ini. Mereka bisa bekerja sama. Kalau dalam rumah tangga bisa menjalin kerjasama yang baik. Kalau di dalam gereja, dalam perusahaan bisa menjalin kerjasama yang baik, pasti hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang kita temui sekarang. Kemudian yang keempat yang harus kita pelajari atau teladani dari semut. Semut mempersiapkan hari depan. Semut mempersiapkan hari-hari yang tidak terduga. Kita lihat ayat 8, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut mengerti pada waktu musim panas, berapa bulan musim panas dia bekerja dan tidak dihabiskan hari itu. Dia ambil sebagian, dia kumpulkan, dan itu nanti dipakai atau dimakan, digunakan pada waktu musim hujan, pada waktu musim dingin, pada waktu mereka tidak bisa keluar mencari makanan. Kita belajar, kadang-kadang kita tidak sebijak semut. Apa yang kita hasilkan hari ini, apa yang kita hasilkan bulan ini, kita habiskan. Bahkan minus, kurang, kita cari hutangan. Sehingga kita tidak bisa mempersiapkan hari depan. Kita tidak bisa mempersiapkan hari yang tidak terduga. Kita belajar sahabat hari ini. Semut bisa mempersiapkan dan bijak sekali mempersiapkan hari depannya, mengerti seberapa ya dia harus gunakan, seberapa dia harus sisihkan, seberapa bulan dia harus bekerja dengan baik, dan berapa bulan nanti ke belakangnya dia harus selesaikan dengan baik. Kita belajar hari ini sahabat. Saya beri contoh, orang yang belum punya rumah harus kontrak tahunan atau bulanan. Setahun dia bayar, harusnya dia bisa menyisihkan setiap bulan sehingga tahun berikutnya pada waktu bayar kontrak atau memperpanjang kontraknya sudah tidak repot, sudah tidak bingung, sudah tidak cari uang lagi. Itu buktinya bahwa semut lebih bijak daripada kita. Kita tidak boleh tersinggung untuk firman Tuhan hari ini, tapi mari kita berubah menjadi bijak seperti semut. Saya harap Anda diberkati. Kita akan belajar bersama-sama, kita berubah menjadi tahu di mana ada berkat, dan di situ berkat yang hasilnya besar. Bekerja keras, bisa bekerja bersama-sama dan mempersiapkan hari depan. Saya harap Anda diberkati pada malam, pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.